Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membagikan materi pertama untuk kelas 10 mata pelajaran informatika. Materi kali ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Ayo, yang tahu silakan berkomentar di kolom komentar di bawah video ini. Dua perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation dan Akashi Software Foundation, bersaing ketat dalam merancang perangkat lunak. Perangkat lunak, aplikasi, atau sering disebut program aplikasi, dibuat oleh para pengembang perangkat lunak. Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah Windows OS dan Mac OS. Sejarah Microsoft Office. Sejarah Microsoft Office dimulai pada bulan Oktober tahun 1990 sebagai paket dari 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows 3.0, yaitu Microsoft Word untuk Windows 1.0, Microsoft Excel untuk Windows 2.0, dan Microsoft PowerPoint untuk Windows 2.0. Lalu setelah populer, pada tahun 1995, Microsoft kembali meluncurkan aplikasi kantoran ini dengan versi 3.1 dan Windows 3.11 for Workgroup. Microsoft Office sendiri terus berkembang dan semakin mapan dan terus digandrungi serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer di dunia, termasuk di Indonesia. Sampai pada tahun 2000-an, Microsoft sudah meluncurkan beberapa versi Microsoft Office dan sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai andalan aplikasi perkantoran modern. Beberapa versi dari Microsoft Office yang masih banyak digunakan saat ini antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP 2002, Office 2003, Office 2007, Office 2010, dan Office 2013. Integrasi antar aplikasi Office. Integrasi bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Integrasi aplikasi Microsoft Office bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contohnya aplikasi Microsoft Office dan Microsoft Excel digabungkan dalam satu slideshow, yaitu Microsoft PowerPoint. Terdapat 4 jenis integrasi antara aplikasi Office. Integrasi yang pertama yaitu integrasi function. Keterangannya, aplikasi yang melayani harus menyediakan mekanisme supaya dapat dipanggil aplikasi lain. Jadi, sebuah aplikasi agar tersambung atau terintegrasi fungsinya, yaitu salah satu atau kedua aplikasi tersebut saling menyediakan mekanisme untuk saling berhubungan. Jika tidak ada mekanisme yang terbentuk dalam aplikasi tersebut, maka mereka tidak bisa saling
berhubungan atau tidak bisa menggunakan fungsinya satu sama lain. Jenis integrasi yang kedua yaitu messaging. Keterangannya, aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Jadi, integrasi seperti ini yaitu integrasi yang saling mengirimkan pesan. Pesannya berupa seperti WhatsApp ataupun SMS, ya kan? Seperti itu. Jenis integrasi yang ketiga yaitu sharing database. Apa maksudnya sharing database? Pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim menaruh datanya ke suatu tabel pada database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Jadi kalau sharing database, si penerima atau si pengirim menaruh datanya di sebuah tabel database. Nah, ketika dibutuhkan data tersebut bisa ditarik oleh si penerima. Jadi kalau datanya belum terinput di dalam tabel database, maka tidak bisa saling sharing database. Integrasi yang keempat yaitu integrasi file transfer. Saling mengirimkan atau menyimpan file pada lokasi penyimpanan yang di dalamnya sudah ditentukan. Ya, penyimpanan file transfer seperti kita ingin memindahkan data foto-foto HP kita dipindahkan ke laptop. Nah, itu namanya integrasi file transfer. Jadi datanya sudah ditentukan data di HP ingin dipindahkan ke hard disk yang ada di laptop. OpenOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka atau open source. Artinya, dia gratis, bisa dipakai dan di-download. Yang dapat diperoleh secara gratis, paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata atau word processor, lembar kerja atau spreadsheet, presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang database. Nah, tadi itu aplikasi-aplikasi yang ada di Apache. Apache OpenOffice ditunjuk sebagai saingan bagi Microsoft Office dan dapat dijalankan di atas berbagai platform. Jadi bisa di mana saja seperti handphone ataupun PC, laptop. Di antaranya Windows Solaris, Linux, dan Mac OS. Apache OpenOffice mendukung standar dokumen terbuka untuk pertukaran data dan dapat digunakan tanpa biaya alias gratis. Apache Office dibuat berdasarkan kode dari Star Office, sebuah office suite yang dikembangkan oleh Star Division dan diakuisisi oleh Sun Microsystems pada Agustus 1999. Yang kemudian diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010 dan pada tahun 2011. Proyek ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kode sumber dari suite ini dilepas sebagai proyek sumber terbuka pada Juli tahun 2000 dengan tujuan mendobrak dominasi pasar dari Microsoft Office dengan menyediakan pilihan yang berbiaya rendah, berkualitas tinggi, dan terbuka atau gratis. Kemudian, jika kita mendownload atau membeli paket OpenOffice, apa saja yang kita dapat? Yang pertama, aplikasi OpenOffice Writer. OpenOffice Writer adalah program perkantoran untuk mengolah kata dan sama seperti Microsoft Word pada Microsoft Office. OpenOffice Writer berguna untuk membuat dokumen tulisan seperti surat, buku,
laporan, dan lain-lain. Yang kedua, OpenOffice Calc. OpenOffice Calc adalah aplikasi perkantoran berupa spreadsheet yang lengkap, sama seperti Microsoft Excel pada Microsoft Office. Kemudian yang ketiga, OpenOffice Impress adalah program untuk membuat presentasi sama seperti Microsoft PowerPoint. Aplikasi Office yang ketiga yang bisa saling berintegrasi yaitu aplikasi WPS Office. WPS Office sebuah akronim untuk kalimat Writer, Presentation, dan Spreadsheet, yang sebelumnya dikenal sebagai Kingsoft Office, adalah sebuah paket aplikasi perkantoran untuk Microsoft Windows, Linux, iOS, dan Android OS. Dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak dari Tiongkok yang berbasis di Zhuhai, yaitu Kingsoft. WPS Office merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu WPS Writer, WPS Presentation, dan WPS Spreadsheet. Versi dasar untuk perorangan dapat digunakan secara gratis, tetapi sebuah tanda air akan tercetak pada sebuah hasil cetakan setelah berakhirnya masa percobaan 30 hari. Versi kelas profesional dengan fitur lengkap juga tersedia dengan biaya langganan. Versi WPS Office saat ini adalah WPS Office versi 10.